dan dia menggunakan segala cara untuk itu. Premanisme terjadi di dalam konteks itu. Sebenarnya ketika preman dipakai itu membuktikan bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang mulai menurun. Itu kan preman. Dia nggak yakin dengan itu kan artinya kekuatan, kan kita pakai teori sosiologi ya. Salah satu kekuatan fisik itu menjadi salah satu sumber kekuasaan. Iya, Okay, sumber kekuasaan salah satunya memang fisik. Fisik gitu. Makanya kayak tentara, polisi itu bisa gitu, preman. Tetapi ada kekuatan fisik yang legal. Tidak legal, jadi ilegal. Ilegal gitu ya. Tapi juga tidak elegan. Tidak elegan. Karena kita negara hukum. Iya, masa ditaruh di depan. Apa poinnya? Ada krisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan The Real Show, Conversation to Scholars, Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri Rasulullah. Bang Nursi, kalau kita mengikuti, kadang-kadang kalau kita bahas politik ini ada as a political scientist, kita yang belajar juga ilmu politik, political economy, political politik hukum tata negara, sosiologi dan sebagainya. Ada apa ya, kayak kita ini kayak berpacu di dalam konteks kontestasi pemikiran dan sebagainya, tapi pada saat yang sama kita melihat kenyataan prakteknya dalam konteks ini. Sejak 20 Oktober sebetulnya, sejak ya 2 periode sebelumnya, kemudian pergantian perubahan politik, pergantian suksesi pemerintahan di 20 Oktober 2024 tahun lalu, kekuatan-kekuatan kontestasi, kekuatan-kekuatan politik ini bukan berarti ya diangkatnya, kemudian dilantiknya, disumpahinya, kayak gitu ya, disumpahinya pengambilan sumpah presiden 20 Oktober 2024 bukan memberhentikan kekuatan-kekuatan politik yang ada, karena kekuatan politik ini kayak live hidup terus di dalam konteks itu karena bicara tentang kepentingan-kepentingan. Jadi political interest, economic interest, kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi yang dihasilkan dari kekuasaan, kayak gitu kan. Kekuasaan itu kan sama dengan satu langkah untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan. Nah, ini cara berpikirnya, bukan kekuasaan itu adalah amanah untuk diimplementasikan, mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia, tapi enggak di dalam konteks kelompokku kayak gitu. Sehingga seringkali setelah pengambilan sumpah menjadi pejabat itu selalu memperhatikan kelompoknya, bukan seluruh rakyat Indonesia, bukan kemudian siapapun pemilihnya. Jadi kontestasi itu sepertinya perebutan kekuasaan yang akhirnya perebutan kekayaan di dalam konteks itu. Lah, terus menerus bergulirnya dari kebijakan-kebijakan rezim yang baru ini, tentang dari mulai pembentukan kabinet yang gemuk, kemudian isu isu IKN, ditambah lagi isu ada yang mengatakan makan bergizi gratis, tapi konsepnya makan bergizi gratis ya polisinya. Makan siang gratis, tapi MSG. juga bermasalah karena ternyata pencairan anggarannya tidak sesuai. Tapi kalau kita tahu bagaimana yang namanya sistem anggaran negara kita, itu walaupun mulainya Januari sekarang, biasanya Maret baru cair-cair seperti itu. Nah, cuma kalau ini berhadapan dengan UMKM yang kecil, itu juga berat posisinya. Terus kemudian kekuatan-kekuatan politik yang terus-menerus ya, sehingga misalnya presiden 10 tahun sebelumnya itu juga terus-menerus berada di dalam konteks sepertinya apa yang namanya, jadi dia mengambil gitu ya, mengambil panggung, selalu mengambil panggung kayak gitu ya, panggung yang itu sebetulnya miliknya presiden yang sekarang sudah terpilih, tapi karena mungkin anaknya menjadi wakil presiden, jadi dia juga ambil panggung terus-menerus. Walaupun juga tidak jelas, misalnya isu-isu tentang kawan-kawan kita yang bicara isu tentang ijazah, isu tentang ini, kadang-kadang kan selalu mengatakan apa kan udah selesai nih ya para pendukung. Enggak, itu sebetulnya hak dari rakyat, karena dia 7 tahun menjadi wali kota, 2 tahun menjadi gubernur, 10 tahun menjadi presiden. Jadi ini rakyat
mempertanyakan pejabat publik. Jadi rakyat lawan publik, lawan negara. Wajib dia sebetulnya menunjukkan itu secara langsung kepada masyarakat, sehingga tidak menjadi persoalan-persoalan yang dipertanyakan dan tiap hari sampai kita pusing kayak gitu ya. Apa sebetulnya ini, kenapa langkah-langkah politik itu terjadi? Ini cuma, tapi itu sebetulnya cuma titik kayak di atas gitu ya. Icebergnya kayak gitu. Tapi isu sesungguhnya itu kita masih punya banyak sekali isu dari perebutan kekayaan, jadi kedaulatan ekonomi kita seperti apa, ke isu-isu kekayaan negara, isu-isu kebijakan sebelumnya, sehingga isu IKN juga di mana, isu PIK 2 Rempang. Ya sekarang dengan yang paling terkena hari-hari ini adalah isu PHK kayak gitu ya. Sekarang karena wartawannya yang dapat PHK baru bicara. Selama ini rakyat dapat PHK nggak bicara kayak gitu ya. Jadi media dijadikan alat corong dari rezim yang berkuasa. Walaupun sudah katanya demokratis gitu, tapi kan tetap saja dulu zamannya saya masih sempet dulu ya ILC yang masih di TV One kayak gitu ya, tahu-tahu dilarang ILC itu tayang kayak gitu. Itu juga ada yang namanya campur tangan. Nah ini juga kalau kita lihat kekuatan-kekuatan politik dari regulasinya masih industri kapitalisme, nggak ada melangkah. Ditambah lagi sekarang, walaupun saya nggak terlalu ini dengan undang-undang TNI ya Bang, saya yang concern itu undang-undang Polri, bukan TNI gitu ya, karena TNI sebetulnya ya perlu beberapa diperbaiki di dalam konteks itu, tapi sebetulnya nggak sampai seheboh yang kemarin kalau kita paham posisi tentara itu di mana di dalam konteks itu dan posisi tentara di Indonesia itu seperti apa. Tapi yang paling menakutkan itu sebetulnya posisi polisi, karena polisi itu punya dua kekuatan. Satu, KUHP, jadi dia punya kitab pasal-pasal yang dengan mudah dia bisa menjadi surveillance yang mengawasi warga negara. Yang kedua dengan penjaranya dan sebagainya, ditahannya dan sebagainya. Yang kedua dia punya senjata. Dan sekarang penguasaan sampai tingkat struktur birokrasi, sampai tingkat desa, polsek. Nah ini sebetulnya yang justru itu bahaya dalam demokrasi. Nggak boleh itu kekuasaan itu diberikan kepada polisi itu kalau yang masih. Sementara kekuatan-kekuatan politik, apakah itu yang nasionalis sekuler, nasionalis religius, nasionalis Islam, kemudian liberal, kemudian kiri dan sebagainya, ditambah nanti yang environment dan sebagainya, yang perempuan dan sebagainya, yang kayak gitu. Nah, kondisi hari ini kita waktu itu sudah pernah ya bicara di video kita tentang kudeta ya, kudeta juga ya. Kudeta. Ya waktu itu kita sudah bahas kekuatan. Tapi saya juga mengatakan bahwa pemilunya 2024 aja juga kudeta. Namanya an electoral kudeta. Kudeta melalui pemilu. Sepertinya ya di dalam konteks itu meyakinkan bahwa seleksinya, yaitu anaknya presiden, itu menang atas nama yang kita sebut sebagai populisme. Gitu ya. Popular vote kayak gitu ya, atas nama pemilu yang one vote, one person, one value. Nah, melihat kondisi bagaimana para bapak tentara yang gitu ya, ada Pak Tri yang kemudian itu harus turun panggung, harus harus bicara kayak gitu, diperhatikan nggak oleh, kan ini biasanya kalau di tentara ini kan ada apa yang namanya hierarki yang jelas, hierarki yang rigid kan. Ya, Prabowo sendiri sebagai presiden juga tentara, sejauh mana mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Tri dan kawan-kawan misalnya seperti itu. Nah, melihat kondisi hari ini, di mana posisi civil society, di mana posisi NGO, LSM, masih ada nggak sih kawan-kawan kita yang LSM aktivis? Kok sekarang nggak ini? Tapi ormas itu ya sekarang sebetulnya lebih ke arah ormas karena kekuatannya nyata. Karena kalau kita lihat LSM sebetulnya dia itu elitis, dia nggak punya basis massa, nggak ada di dalam konteks ini ya. Mau LSM apa, basis massa nggak ada. Tapi kalau ormas dia punya basis massa sampai tingkat ranting, sampai tingkat desa di dalam konteks itu. Nah, basis massa ini menjadi sangat penting di dalam konteks itu. Sama juga kemenangan misalnya Trump, dia
didukung oleh kelompok basis massa ini dibandingkan kelompoknya Kamala Harris gitu. Kamala Harris lebih, walaupun duitnya banyak tapi dia pada level yang elit gitu. Basis massanya tidak sekuat basis massa yang dimiliki oleh Trump. Ormas Indonesia itu luar biasa. Dia tidak tergantung anggaran pada funding asing, tidak tergantung kepada yang namanya anggaran APBN. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, kalau kita waktu itu bicara kudeta gitu, kudeta biasanya bisa militer, bisa ini. Sejauh mana kemudian kelompok-kelompok sipil ini bisa menjadi kontrol dari rezim, ataukah apa sesungguhnya yang harus kita lakukan, harus kita amati dan kita waspada di dalam konteks ini. Selain sebetulnya kalau kita bicara tata kelola negara, kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian sudah diamandemen dengan regulasi seperti itu, kemudian undang-undang banyak dilakukan diketok malam hari, ya ngikut juga karena KPU-nya juga mengetok pemenang pemilunya juga di tengah malam yang kayak gini-gini. Tingkah laku politiknya sendiri seperti itu. Nah, sementara kawan-kawan ini yang berjuang untuk keadilan terus ya, yang sering kali saya ingatkan bahwa berjuang untuk keadilan, perjuangan itu memang nggak mudah. Selalu ada kesulitan, itu namanya perjuangan. Ya nggak? Kalau kita mau masuk ke jannah kan ya ada pathnya gitu. Pathnya ya ujian-ujian ini. Nah, di mana posisi kita di dalam konteks kondisi negara kita hari ini, kondisi rakyat kita hari ini, kondisi dunia pendidikan, ya kebetulan kita berdua adalah dosen juga, gitu hari ini di dalam konteks itu. Dan what can I do, what can we do menjadi isu yang penting untuk kita urai di dalam konteks itu. Nah, gimana menurut Pak Mursi? Yang pertama harus dilihat, ini situasi ini semuanya produk dari Undang-Undang Dasar 2002, Undang-Undang Dasar palsu yang mengakibatkan konflik di elit mengalir ke bawah. Konflik politik, konflik perebutan kekuasaan, konflik perebutan sumber daya ekonomi, konflik perebutan pengaruh pemimpin informal, itu mengalir dari atas ke bawah. Itu semuanya didasarkan oleh sumbernya adalah karena kita mengkhianati, kita mengingkari Undang-Undang Dasar 1945. Kita membelakangi janji suci para pendiri Republik. Kenapa? Karena di satu sisi kita bicara tentang musyawarah mufakat gitu ya. Tapi di sisi lain kita bicara demokrasi liberal. Kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kita bicara kriminalisasi. Kita bicara keadilan sosial, tapi ternyata kita bicara berani rakyat jelata. Gitu. Kita bicara persatuan Indonesia, tapi berani betul kita memecah belah masyarakat. Gitu ya. Kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, tapi ternyata kita canangkan itu, tapi ternyata kita bicara tentang keuangan dan kekuasaan adalah segala-galanya. Gitu. Jadi artinya kita betul-betul mengingkari itu. Itu karena Undang-Undang Dasar 2002 tidak konsisten dengan Pancasila, tidak konsisten dengan fondasi yang dibangun di kata pembukaan, tidak konsisten dengan visi dan misi yang tertuang dalam pembukaan suatu. Itu dulu kata kuncinya. Kata kunci kedua adalah kalau kita melihat begini, selama itu tidak disadari, maka sesungguhnya Indonesia akan selalu terus-menerus masuk dalam satu kondisi sosial yang terus dipecah belah, dalam satu kondisi sosial yang tidak pernah bisa mendekati atau menegakkan janji sucinya, yang tidak pernah bisa menjalankan visi misinya, yang tidak pernah bisa menegakkan fondasinya. Dalam bahasa yang lain, kalau saya sejak awal, sejak saya di DPR hingga hari ini, betapa pentingnya kita inward looking gitu. Kalau kita bicara inward looking, maka kita bicara dulu fondasi kita secara benar. Kita harus bicara tentang visi misi kita secara benar gitu. Nah, saya melihat para pemimpin bangsa sejak Undang-Undang Dasar 2002 diberlakukan makin jauh meninggalkan model inward looking karena dianggap sebagai ketinggalan zaman. Sekarang ini seluruh ekonom, seluruh politisi, seluruh intelektual di Indonesia digampar oleh Trump karena Trump menunjukkan betul pentingnya inward looking.
gitu ya. Jadi cara pandangnya itu loh gitu. Cara pandangnya itu salah. Outward looking itu seakan-akan segala-galanya gitu. Karena kalau nggak kita akan jadi terpencil, kita akan ketinggalan zaman dan kita akan asing di dunia pergaulan internasional. Saya ingat betul itu. Kalau saya berdebat dengan ekonom-ekonom neoliberal, saya berdebat dengan politisi-politisi demokrasi liberal, mereka ketakutan untuk diasingkan dalam pergaulan internasional. Padahal kalau kita inward looking, tidak berarti kita diasingkan gitu. Itu yang kedua soal cara pandang. Jadi yang pertama kita meninggalkan sikap kita, yang kedua cara pandang, itu praktisnya. Yang ketiga, kita ternyata bukan hanya meninggalkan, mengingkari dan cara pandangnya aneh. Yang ketiga yang paling penting adalah ternyata kita berani melanggar moral dan etika yang muncul berkembang berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002. Misalnya, kita acap kali menyebut sebagai autokrasi legalisme. Nah, kita itu pembahasan kita entah kapan tahu itu ya, autokrasi legalisme gitu posisinya. Satu model autokrasi yang dibenarkan secara hukum gitu. Dan itu melanggar betul etika publik dan melanggar betul yang namanya moral publik gitu. Apa itu? Masuknya Gibran ke dalam posisi sebagai calon wakil presiden di 2024 kemarin. Dan kemudian dibenarkan dalam pemilu yang seperti akhirnya Usnul bilang sebagai bentuk kudeta melalui popular vote gitu. Itu Usnul bilang kayak gitu ya. Itu karena tadi terjadi pelanggaran etika publik, terjadi pelanggaran moral publik, maka kemudian Usnul sampai pada kesimpulan, ya udah berarti Anda sudah melakukan kudeta. Kudeta moral, kudeta etika. Nah, itu yang ini mendasar. Ini meninggalkan bekas luka mendalam di masyarakat. Kenapa? Karena hukum dijadikan alat kekuasaan. Nah, ketika dilihat hukum sebagai alat kekuasaan, gitu ya, mau tidak mau dia mundur ke dalam model apa yang dibangun oleh pasal 6A ayat 2. Apa itu? Presiden sebagai pemegang kekuasaan segala-galanya berbasis pada kedaulatan yang dipegang oleh partai politik dan dipegang sepenuhnya oleh presiden. Dan presiden bisa melakukan politisasi, presiden bisa melakukan komersialisasi, presiden bisa melakukan yang namanya kriminalisasi. Yeah. Nah, ini yang saya sebut sebagai PKK nih. Ceritanya begitu gitu ya. Nah, bekas luka mendalam karena kerusakan moral dan etik pada pemilu 24 berdasarkan pemilu 20 itu membuat yang namanya masyarakat seperti yang kita bilang Husnul sejak awal, bahwa kepemimpinan seharusnya menjadi kekayaan, bukan jadi beban. Ketika Husnul tadi menyatakan soal ijazah bikin pusing, itu bukti bahwa kepemimpinan telah merupakan beban. Ingat gak kita bilang leadership as a not liabilities, leadership as a asset. Mestinya begitu kan? Bukan menjadi bebannya rakyat. Beban rakyat, bukan jadi bebannya rakyat. Bukan liability social, bukan social liability gitu misalnya. Mestinya menjadi social asset gitu, political asset, economical asset. Ini kan nggak menjadi liability. Apa indikatornya? Lo ijazah berkepanjangan, kasus Gibran berkepanjangan, itu artinya kepemimpinan politik telah menjadi beban. Nah, di situ muncul pernyataan Pak Tri Sutrisno sebagai Presiden Konstitusi pada 5 Februari 2025 tentang pentingnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, ternyata sejumlah kelompok tentara purnawirawan juga bikin pernyataan yang sama, cuma ditambahkan 7 pernyataan yang lain. Pernyataan yang lainnya adalah gitu ya, memakzulkan Gibran. Nah, ini memantik persoalan. Pak Tri sendiri pada tanggal 30 April 2025 menyatakan, "Mbok ya jangan bikin gaduh. Sudah diselesaikan dengan baik-baik," itu kata Pak Tri. Apalagi kemudian pada tanggal 30 April itu Kunto dicopot gitu. Tapi kembalikan lagi. Ya, walaupun jadi kan 30 April saya bilang. Oh iya. 30 April dan ketika Pak Tri ditanya tentang Pak Kunto dicopot, wah saya tidak tahu. Tapi biarlah itu urusan bapak, urusan anak, kata Pak Tri begitu. Luar biasa jawabannya gitu, jawaban Pak Tri saat itu. Itu level wakil presiden. Itu kearifan luar biasa. Itu omongan bukan pada siapa-siapa, itu omongan langsung pada Ihsanuddin Nursi gitu ya. Omongan langsung kayak gitu. Dan saya lihat di situ wajahnya tenang dan kelihatan tegas gitu ya.
tampak kelihatan ada emosi tentang anaknya yang dicopot begitu saja menjadi staf khusus kaset gitu ya. Dari Panglima Komando Wilayah Gabungan 2 dicopot gitu. Bintang 3 dicopot begitu aja tanpa bicara dengan Panglima tertinggi, gimana ceritanya gitu. Artinya poinnya adalah pernyataan para purnawirawan yang kemudian memang belum berdasarkan organisasi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat atau tidak didasarkan pada PPABRI gitu ya, itu ternyata mengganggu sehingga memunculkan gelombang macam-macam. Pada saat yang namanya kasus ijazah belum selesai, muncullah pernyataan macam-macam. Bagaimana Hercules menyatakan begini, bagaimana Pak Gatot menyatakan begini, semua muncul hanya karena ada panggung politik praktis pada posisi keinginan memakzulkan Gibran. That's the point. Artinya sesungguhnya ketika ada keinginan memakzulkan Gibran dan Tringa muncul ke situ, sesungguhnya muncul di sini. Seperti tesis yang kita bilang, bagaimana berlakunya pasal 8 ayat 2 dan 3. Andai kata presiden berhalangan tetap sehingga tidak bisa menjalankan peranannya, maka wakil presiden akan mengambil alih gitu ya. Lalu wakil presiden akan memilih wakil presidennya. Kan gitu. Itu pasal 8 Undang-Undang Dasar 2002. Persoalan pokoknya orang juga nggak suka pada itu. Makanya kemudian motifnya kemudian menjadi memakzulkan. Kenapa orang tidak suka? Karena orang tahu bagaimana kondisi kesehatannya Pak Prabowo Subianto. Menjadi rahasia umum bahwa Pak Prabowo ada persoalan tersendiri soal kesehatannya gitu ya. Rahasia umum sudah. Lu tidak ungkapkan. Orang bilang misalnya kondisi stroke yang kedua kali macam-macam kayak gitu. Tapi poinnya adalah orang tidak ingin nih kalau Prabowo mengalami sesuatu Gibran yang naik. Karena itu kemudian orang melakukan gitu. Upaya dalam konteks ini Gibran juga tidak bekerja sendiri dalam konteks justru kekuatan, jadi kekuatan Gibran, jadi kelompok kekuatan wakil presiden di dalam. Nah, begitu bicara kekuatan itu nampak ketika banyak menteri yang ke Solo, banyak tokoh-tokoh yang ke Solo, bahkan peserta Sehpimen pun ke Solo. Artinya termasuk tokoh yang suka berantem itu namanya Hercules gitu ya. Artinya yang saya mau bilang sama Anda adalah kalau kita mau bilang banyak orang tetap berkunjung ke Prabowo, tadi muncullah istilah orang ada matahari kembar. Artinya ada kepemimpinan formal, ada kepemimpinan informal. Maka terjadi persaingan pengaruh antara kepemimpinan formal sama kepemimpinan informal. Kan terjadi persaingan pengaruh di sini. Nah, ketika terjadi persaingan pengaruh, maka yang muncul adalah ada apa dengan pemimpin formal? Kok sepertinya tidak membatasi, tidak membangun etika si pemimpin informal, tidak kemudian mengambil jarak supaya pemerintahan berjalan dengan baik, tidak perlu ada kepemimpinan lain. Pemimpin formal juga seakan-akan membiarkan model begitu gitu loh. Muncul isu berikutnya, isu tentang Gibran yang mau dimakzulkan, muncul juga isu soal reshuffle, apalagi ditambah dengan isu misalnya katakan bagaimana kita terkena tarif dari Trump, kita terkena kasus misalnya juga soal kepala babi yang dikirim begitu, dikirim juga kemudian ada persoalan bagaimana situasi yang muncul dari hari buruh kemarin gitu, bagaimana kemudian dampak dari Danantara dan seterusnya sampai akhirnya muncul kemarin gerakan menanam Indonesia gitu dan ditambah lagi dengan dalam waktu 3 bulan kita sudah berhasil melakukan swasembada pangan gitu, tidak perlu sampai 4 tahun gitu kan ceritanya. Ini kan isu yang sesungguhnya disambung tambah itu dengan isu-isu yang menyertai dengan 1, meningkatnya kemiskinan, 2, meningkatnya Gini rasio gitu ya, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya Gini rasio, meningkatnya PHK, yang ketiga jatuhnya kelas menengah, turunnya, ini menarik di sini, turunnya Purchasing Management Index yang kelima, yang ketujuh deindustrialisasi. Itu terjadi yang keenam, yang ketujuh yang harus dilihat juga di sini ngelihatnya, jatuhnya nilai tukar. Berapa sekarang? Wah, kemarin masih 16.700-an, padahal pernah tembus 17.000, tapi segera diintervensi. Poinnya adalah pernyataan jatuhnya kondisi perekonomian 7 item ini sudah saya nyatakan sejak yang namanya 2023, Husnul. Jadi dalam berbagai diskusi, ambruknya perekonomian dengan 7 indikator ini sudah saya sampaikan. Sampai dalam satu diskusi saya membuktikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tersendat melambat
gitu. Dan sekarang diponis lagi oleh Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma 4,7. Nah, situasi politik yang kayak gitu ditambah dengan perekonomian yang kayak gitu ya, berat kayak gitu, masyarakat menjadi pusing. Pusingnya karena siapa sesungguhnya yang mengatasi masalah. Gitu. Ditambah lagi dengan cerita bagaimana muncul bahwa pernyataan para jenderal dengan pernyataan Pak Tri itu bertujuan untuk melakukan sesuatu, memakzulkan Gibran gitu posisinya. Kalau saya bilang pada posisi pernyataan 8 pernyataan para jenderal itu Pak Tri cuma menyatakan di situ mengetahui. Kalau pada presidium konstitusi Pak Tri tidak menyatakan mengetahui, dia menandatangani langsung. Iya, penandatangan langsung. Penandatangan langsung. Penandatangan adalah Tri Sutrisno. Nggak ada ya? Ada. Saya punya. Jadi kita punya. Dan nanti bisa kita tunjukkan. Tapi kalau pernyataan 8 pernyataan yang butir pertamanya kembali ke Undang-Undang 45, kemudian butir ketujuhnya soal kepolisian, ya, soal kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, butir ke-8-nya adalah memakzulkan yang namanya Gibran, itu Pak Tri statusnya mengetahui, dan jangan salah, pernyataan itu tanpa tanggal Februari. Sementara pernyataan pada Presiden Februari. Pada pernyataan Presiden Konstitusi jelas tanggalnya 5 Februari 2025. Sebetulnya polisi. Apa artinya? Artinya Pak Tri ingin nyelesain masalah. Jadi dia tidak masuk ke dalam panggung politik praktis. Saya harus negasin dulu di sini. Pak Tri ingin menyelesaikan masalah bangsa ini sampai keluar kalimatnya, saya tidak ingin mati kalau kita belum kembali ke Undang-Undang 45. Kalimatnya begitu, saya tidak ingin mati sebelum kita kembali ke Undang-Undang 45. Karena disadari bahwa Undang-Undang Dasar 2002 ini adalah bagian dari pecah belah bangsa Indonesia. Ini yang maka kemudian ketika yang namanya Amin Rais ikut mendukung, baru kemudian para jenderal-jenderal itu bikin pernyataan. Karena kebetulan saya bersama Amin Rais gitu ya, dan kemudian saya ketemu Pak Tri juga. Poinnya adalah ketika desakan memakzulkan dalam konstruksi melihat kondisi bawah sebagai proses. Di sini proses kudeta sipil, maka pertanyaan besarnya menjadi, emang sipilnya punya kekuatan? Ya masyarakat kan. Nah, ketika kita balik ke masyarakat, sekarang kita lihat beban masyarakat di mana? Ada 7 tadi. Terjadi yang namanya kalau pakai kan tidak mungkin tanpa motif ketika Bank Dunia menyatakan kemiskinan di Indonesia di atas 60%. Dengan indikator kemiskinannya $6,9. Padahal kita cuma 1, ya. Tadinya 1,9, dinaikin 2,9, sekarang tiba-tiba dinaikin 6,9. Hanya karena kebutuhan purchasing power parity Indonesia memang meningkat. Satu ya. Yang paling menarik lagi adalah PDB depresio. Ini naik menjadi 40,1 gitu. Ditambah lagi dengan yang lain-lain tadi, ya, indikator yang tadi. Maka jika negara tidak punya kemampuan fiskal mengatasi itu, gitu ya, ujung-ujungnya masyarakat mengatasi sendiri. Dan andai kata masyarakat sudah sampai pada posisi tidak mampu mengatasi sendiri seperti yang kita lihat sekarang, bagaimana kesulitan masyarakat memperoleh uang untuk hidup gitu ya, yang terjadi memang kemarahan. Itu yang disebut dengan Tapi Bang, itu sekarang juga persoalan di satu sisi tadi ya, masyarakat, uang masyarakat. Pinjol itu kan juga banyak masyarakat. Nah, berapa? 1.200 triliun. Tambahannya bukan di situ, Husnul. Benar nggak itu angka? Betul. Tambahannya bukan pinjol, tambahan besarnya adalah judol ke pinjol, double. Jadi 7 masalah tadi ditambah dengan judol dan pinjol. Itu indikasi bahwa masyarakat sebenarnya hopeless. Udah nggak tahu lagi kemana dia. Itu ceritanya. Jadi kalau memang judol yang 1000 judol 2000 lebih triliun itu jadi poinnya adalah kalau mau diambil begitu gitu ya, 7 masalah ditambah dengan judol dan pinjol, negara mestinya hadir. Negara harus meninggalkan neoliberal. Jangan ikut-ikutan pernyataannya Hatip Basri dan Sri Mulyani. Ya itu kan memang simbol liberal dan neoliberal, bukan Pancasila. Enggak, karena mereka terbuka ngomongnya sama saya. Saya berani ngomong Sri Mulyani karena dulu sangat sering kita bicara dulu. Jadi terbuka dia ngomongnya. Itu jangan pernah bicara moral dalam ekonomi. Itu Hatip Basri tegas ngomongnya. Tegas ngomongnya. Jangan pernah bicara moral dalam ekonomi. In the long term we all dead.
Keynesian itu dikutip habis-habisan, padahal itu kemudian menjadi neoliberal gitu lah. Begitu juga Sri Mulyani, begitu juga yang namanya dulu Miranda Gultom. Lalu kemudian diikuti artinya poinnya adalah ketika kita ngelihat 7 masalah ditambah dengan posisi judol dan pinjol, maka negara harus hadir. Nah, hadirlah negara menghapus bukukan kredit KUR, kredit usaha rakyat, menghapuskan kredit PNM. Lalu kemudian gagas sekarangnya muncul. Apa gagas sekarangnya? Apa? Bikin koperasi merah putih. Nah, tapi juga ini top down. Ini bukan soal top down, Husnul. Koperasi itu sekali lagi derivasi dari gitu ya, derive kalau pakai istilah Husnul, derivasi dari kapasitas modal sosial dengan modal politik dan modal finansial. Jadi kalau Anda bicara hanya modal politik dan modal finansial tanpa bicara modal sosial, selesai masalah nggak? Enggak selesai. Berantakan. Dulu kayak misalnya kalau kita ngomong yang kartu yang mana? Nggak bayar. Ternyata rakyat juga harus bayar kok. BPJS itu kan rakyat bayar. Let's say gini Husnul, Anda dikasih namanya PPDB untuk mahasiswa, program dana beasiswa itu ya, program pembelajaran dan beasiswa. Lalu kemudian ada kartu Indonesia Sehat, ada kartu ini. Itu kan tangan masyarakat disuruh di bawah. Iya, menjadi ini. Tangan masyarakat sudah di bawah. Bangsa ini tidak diajar berdasarkan perjanjian sucinya. Bangsa ini tidak diajarkan untuk menjadikan masyarakatnya tangannya di bawah. Itu sudah melihatnya. Jadi maksudnya kalau cuma sekedar sebentar. Saya ingin mengatakan begini. Undang-Undang Dasar 45 menempatkan masyarakat tangannya di bawah itu hanya pasal 34. Artinya pasal 34 itu hidup sebagai bentuk buffer polisi penyangga. Andai kata pasal 23, pasal 27, pasal 32, pasal 33, pasal 3 baru muncul pasal 34. Itu pun dikembalikan dulu dengan kata pembukaan, gitu loh metode berpikirnya. Itu yang saya sebut fungsi sebagai negara mensejahterakan dan mencerdaskan. Itu jadi baliknya. Ini soal format berpikir, ini soal keberpihakan. Kalau pakai bahasa kerennya, ini tentang paradigma kebijakan. Masih ada, dia selalu mengatakan. Tapi persoalan-persoalan utama memang para pemimpin kita itu menurut saya, baik yang di Senayan maupun yang di legislatif, eksekutif, yudikatif, itu mungkin nggak baca konstitusi. Saya pernah diskusi dengan beberapa anggota DPR yang namanya melambung. Saya nggak usah sebut siapa. Saya bilang, Anda jangan dong ngebahas cuma strategik fungsional. Iya, nanti baru kita bahas ke konstitusi. Oh, rupanya dia asik dalam permainan gelombang permukaan dalam buih. Strategik fungsional itu kalau mau kelihatan populer, pendekatannya pasti buih. Pasti pendekatannya casing. Main di konteks, pakai pendekatan 5G ya. Casing, konteks, konten, komprehensif, konsisten. Kalau Anda mau main populer, maka pasti Anda bermainnya di casing sama di konteks. Casing sama konteks. Di kemasan, kemasannya cantik. Wah, gitu. Oh, konteksnya apa nih? Wah, sedang pesta, maka mesti cantik gitu loh. Oh, konteksnya apa nih? Bikini, maka casingnya bikini. Konteksnya di pinggir pantai. Misalnya contohnya begitu gitu contohnya. Oh ya, itu mau populer begitu memang. Populer memang begitu. Tapi ketika bicara tentang yang namanya konten, komprehensif dan konsisten akan beda. Kenapa? Karena tekanannya pada konstitusi. Bagaimana menghidupkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu mestinya. Jadi konstitusinya itu jadi hidup di dalam kebijakan-kebijakan. Pertanyaannya itu juga konstitusi yang mana? Ya, karena Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya lah. Oke. Kalau pembukaannya, batang tubuh Undang-Undang Dasar 2000 bertentangan dengan pembukaannya. Iya, emang. Padahal TAP MPR nomor 1 tahun 2002 memberlakukan 2 konstitusi. Di satu sisi menyatakan pakai yang asli. Kalau pakai asli maka sesungguhnya gitu ya, supaya tidak terjadi kudeta sipil. Kalau unsur kan nih kepengen kita pakai yang asli. Oke, itu berarti kita mengatasi. Jadi nggak percaya militer di Indonesia bisa kudeta. Sesungguhnya dalam sejarah militer kudeta itu kalau didukung rakyat, kalau rakyatnya nggak dukung militer nggak bisa. Justru di sini Husnul menarik. Kan cerita tentang kudeta militer kan
di Turki kemarin gagal. Gagal ya. Karena rakyatnya nggak setuju juga. Di Venezuela gagal. Hanya beberapa hari berhasil diambil alih dari yang namanya Hugo Chavez, tapi Hugo Chavez bisa mengembalikan gitu ya. Itu gagal. Yang pernah terjadi lagi di mana? Kudeta militer. Oh, di Filipina. Oh iya. Pernah terjadi di Filipina. Yang kolonel itu loh. Kolonel apa namanya lupa saya. Itu ya, pernah terjadi di situ. Pernah terjadi juga di Thailand, tapi Thailand rajanya ngambil alih terus diselesaikan. Thailand itu emang up and down terus sejak tahun 32 itu militer bola-balik namanya begitu ya. Tapi ada posisi raja. Iya, maka semua orang tunduk kepada raja. Karena rajanya memang berpihak kepada masyarakat, gitu loh. Ya. Bahkan membiayai masyarakat pertanian dalam rangka keunggulan pertanian Thailand. Itu begitu. Tapi poinnya Husnul, kalau kita bilang kita balikin lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, maka sesungguhnya kudeta sipil tidak akan terjadi. Kenapa? Karena MPR yang akan menyelesaikan. Gitu. Ada lembaga penjelmaan rakyat yang akan mereka bilang kasus Abdurrahman Wahid itu dijatuhkan oleh MPR. Nanti dulu. Betul, Abdurrahman Wahid jatuh oleh MPR karena itu saya ingat betul tuh 23 Juli 2001. Saya ingat betul tuh. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya tepatnya sejak namanya Januari sampai dengan Juni saya debat tajam dengan Mas Dur soal bagaimana situasi negara saat itu gitu ya. Nah, kalau kita ngambilnya cerita MPR pun bisa menjatuhkan, itu ada indikatornya. Dan dampaknya adalah jatuhnya Abdurrahman Wahid pun tidak mengakibatkan namanya masyarakat pecah belah. Enggak. Nah, itu jatuhnya Soeharto pun walaupun dengan kemarin jatuhnya. Walaupun ada kalau kita diundang oleh NU kayak gitu pasti deh ini gara-gara Amin Rais Muhammadiyah dulu ini tapi kemudian ini yang kayak gitu-gitu, tapi itu kan sebetulnya pada level yang segelintir elit saja. Kalau masyarakatnya kan ya enggak. NU Muhammadiyah kayak gitu loh, karena simbolnya Amin Raisnya Muhammadiyah. Saya teringat di peristiwa bulan Mei ketika saya dialog sama Mas Dur sebelum dijatuhkan. Bagaimana saya meminta Mas Dur menjadi guru bangsa dan kemudian kita berbagi sesuatu. Lupakan itu. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya andai kata kita kembali ke Undang-Undang 45 secara baik gitu ya, maka kita bisa, istilah saya, kita bisa melokalisasi konflik. Artinya konflik tidak mengalir sampai bawah. Apa artinya? Masyarakat tetap menjalankan fungsi dan peranannya dalam menghidupi harkat martabatnya. Sementara konflik ini ibarat konflik orang tua. Dia bukan ribut suami istri tapi di dalam kamar, sehingga anak-anaknya tidak perlu ikut konflik. Gitu loh maunya. Ya, cerita berpikir itu begitu gitu loh. Ada obstacle, ada tantangan. Betul. Ya, jadi kalau kita lihat challenge-nya itu adalah kekuatan-kekuatan politik yang sudah menikmati hasil dari liberalisme, yang dia sekarang berada di jabatan-jabatan politik, di bisnis-bisnis yang mendasarkan diri karena kong kali kong antara rezim pemerintah dengan pebisnis atau bandar atau oligarki ekonomi dan oligarki politik. Tentu saja mereka tetap akan mempertahankan kekuatan itu walaupun dia harus menghadirkan yang namanya yang kita seringkali sebut sebagai boneka-boneka kekuasaan kayak gitu ya, boneka pejabat boneka kan ada kan memang dalam konteks itu, dan itu juga real kekuatan itu dan dia menggunakan segala cara untuk itu. Premanisme terjadi di dalam konteks itu. Sebenarnya ketika preman dipakai itu membuktikan bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang mulai menurun. Itu kan dia nggak yakin dengan itu kan artinya kekuatan, kan kita pakai teori sosiologi ya. Salah satu kekuatan fisik itu menjadi salah satu sumber kekuasaan. Iya. Sumber kekuasaan salah satunya memang fisik. Gitu. Makanya kayak tentara, polisi itu bisa gitu, preman. Tetapi ada kekuatan fisik yang legal. Ada kekuatan fisik yang tidak ilegal. Tidak legal. Tidak elegan juga. Tidak legal, jadi ilegal. Ilegal gitu ya. Tapi juga tidak elegan. Tidak elegan. Karena kita negara hukum. Iya. Masa ditaruh di depan. Apa poinnya? Ada krisis. Jadi penggunaan dalam situasi sekarang itu menunjukkan
yang kita pernah bilang, Anda mengalami krisis modal sosial, Anda sedang mengalami krisis modal politik, Anda sedang mengalami krisis modal ekonomi. 3 nih yang kita hadapi nih Husnu sekarang ini. Nah, sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat. Andai kata, di sini menarik. Andai kata kelembagaan bangsa memiliki sense of crisis. Bukan sekedar sense of crisis, Husnu. Sudah paham dengan bahwa memang negara kita sedang gelap. Saya nggak sekedar itu, Husnul. Anda harusnya tidak menggeser persoalan-persoalan kelembagaan bangsa menjadi persoalan pribadi. Personal jadinya. Iya, jangan begitu dong. Nah, tapi kan tadi saya katakan di awal bahwa persoalan dengan rezim hari ini, mereka tidak terlalu peduli dengan negara per se, yang penting kelompoknya dan keluarganya itu mendapatkan keuntungan dari kondisi hari ini. Nah, itulah keberhasilan bagaimana Barat mengintervensi. Itulah yang kemudian individual. Jadi itu liberalisme. Individualisme. Ujung yang namanya teorinya itu liberalisme. Iya, itu dia di situ. Jadi kalau nasionalisme yang mereka selalu katakan kayak gitu, kalau dalam Islam kan nasionalisme sebenarnya perkembangan dari asobia ya, tribalism yang kayak gitu. Nah, kemudian diganti dengan sekarang itu individualism. Jadi kalau yang patriotisme kita bicara tentang, padahal kalau nasionalisme kan kadang-kadang kesalahan dari nasionalisme seringkali right or wrong is my country. Padahal kalau kita nasionalisme yang kita anut ya right is right, wrong is wrong gitu. Kalau right ya udah kita jalan di situ. Kalau wrong ya harus kembalikan lagi ke right kayak gitu. Kan. Kita balik lagi ke tematik, Husnu. Jadi kudeta sipil yang muncul sekarang ini lebih disebabkan oleh sesungguhnya ada pihak-pihak yang sadar bahwa ada kesalahan besar dalam persoalan pemilu 2024. Dan dia sedang mempertahankan posisi yang itu. Bahwa kemenangannya adalah konstitusional. Padahal kemenangan konstitusionalnya tidak memenuhi prinsip-prinsip moral dan etik. Nah, prinsip moral dan etik yang tidak dipenuhi itulah menjadi celah untuk terganggunya keputusan konstitusional. Tapi persoalannya, kalau itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala macam manipulasi dan korupsi yang terjadi, menjadi dipertanyakan juga apakah konstitusional atau tidak. Nah, di sini karena ukurannya bukan putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian menghilangkan semua yang namanya manipulasi dan kecurangan yang terjadi dalam pemilu kan? Nah, kalau Husnul jawabnya enggak, maka saya bilangnya begini, coba perhatikan Husnul. Kita tidak perlu ngambil teori tentang legal substance, legal structure, legal culture. Nggak perlu ngambil teori itu. Iya, enggak. Kita ambil aja tentang yang namanya yuridis filosofis, yuridis sosiologis, yuridis formal, yuridis legal. Boleh jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu yuridis konstitusional, tapi tidak berarti dia memenuhi prinsip-prinsip yuridis filosofis dan yuridis sosiologis. Itulah celah yang saya bilang tadi, keputusan Mahkamah Konstitusi dan kemenangan pemilu 24 itu memiliki celah cacat. Cacatnya adalah cacat tadi bawaan. Apa ketika Husnul bilang cacat bawaan, ketemu dalam perhara bangsa. Anda legal tapi tidak legitimate. Tidak legitimate yang disebabkan Anda hanya didasarkan pada yuridis konstitusional, tapi tidak pada yuridis sosiologis dan yuridis filosofis. Gitu ngelihatnya. Dan ini filosofis lebih ke arah rohnya di dalam konteks. Dalam bahasa lain, sesungguhnya ketika orang mendasarkan kekuasaannya melulu pada yuridis legal, maka hukum bukan lagi menjadi pentingan bagi semua pihak. Hukum menjadi alat penguasa yang boleh berartinya ya, karena kekuasaan itu sangat penting, makanya kita harus merebut kekuasaan itu juga harus. Enggak nanti karena kalau cuma kekuasaan, akhirnya orang berpikir bahwa kekuasaan itu jelek semua, padahal enggak. Anda mau berjuang untuk keadilan dan sebagainya, kalau Anda punya kekuasaan itu bagus. Itu makanya saya bilang tadi. Jadi kalau kenapa saya bilang
bahwa sesungguhnya negara berdasar Pancasila itu adalah paduan dari 3 modal. Modal sosial, modal politik, modal ekonomi, modal finansial. Gitu. Modal sosialnya jujur, komitmen, punya nilai-nilai, jejaring sosialnya hidup, dan ada kepemimpinan. Dihidupkan dalam modal politik, diterjemahkan dalam modal ekonomi, sehingga muncul keadilan sosial berbasis kesejahteraan. Gitu loh melihatnya. Sekarang ini karena melulu pada persoalan yuridis legal, tanpa dipenuhi yang namanya kekuatan yuridis sosiologis, yuridis filosofis, maka jadilah ada celah kudeta sipil gitu. Ya, jadi walaupun mereka selalu mengatakan, oh iya ini legal, ini sudah diputuskan oleh KPU, sudah di ini, enggak, yang namanya tadi legitimasi, ya itu bisa naik turun. Kalau kemudian Anda sudah diputuskan hari ini, 1 hari kemudian kebijakan-kebijakan yang Anda keluarkan itu ternyata tidak sesuai dengan konstitusi, kayak gitu, tidak sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar, tidak sesuai dengan tadi ya yuridis, filosofis maupun sosiologis, maka ya legitimasinya itu jatuh. Orang kan berpikir dapat dorongan ini, udah diputuskan oleh MK, udah diputuskan oleh KPU, udah jangan dong terus kontrol kita, terus dilantik gitu ya. Udah dilantik, jangan dong kita dikontrol. Saya biarkan, saya enggak. Dalam demokrasi itu ada yang namanya batasan-batasan juga, civil political liberties, ada partisipasi, kompetisinya nggak boleh pakai kekerasan dan sebagainya, kekuatan dan sebagainya. Itu bagian yang penting. Orang kan berpikir bahwa legitimasinya 5 tahun Anda dapat legitimasi, enggak. Legitimasi politik itu bisa naik turun tergantung kepada bagaimana amanah Anda praktekkan, gitu. Itu yang disebut dengan yuridis Sosiologisnya. Apakah kemudian aplikasi dari yuridis filosofis? Gitu. Kalau ketiga-tiganya ketemu, dia akan menjadi muatan keadilan. Disitulah wujud bagaimana negara hadir dalam kondisi sosial, bagaimana hadir dalam kondisi politik, bagaimana hadir dalam kondisi ekonomi. Nah, artinya ketika kita tahu ada pihak-pihak yang bicara tentang itu pernyataan 8 pernyataan ini bukan pernyataan dari organisasi yang sah. Ini logika sah, ini pendekatan yuridis legal. Sah aja kan, rakyat kan ngomong sah saja. Kedaulatan kan katanya ada di tangan rakyat. Iya. Kenapa rakyat nggak boleh bicara? Nah, di sini letaknya sebetulnya boleh kali-kali mengatakan demokrasi, tapi Anda nggak paham. Yang dimaksud demokrasi adalah termasuk di dalamnya civil and political liberties, kebebasan sipil, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan ini kan nggak ada semuanya. Freedomnya di mana? Ya, saya ingin mengatakan begini, orang Indonesia suka dengan pendekatan yuridis legal, yuridis formal, tapi dia tidak mau dengan pendekatan yuridis filosofis dan yuridis sosiologis. Apa poinnya? Mau memegang kekuasaan tapi tidak mau tanggung jawab. Padahal hati-hati loh, kalau punya kekuasaan nanti itu memperpanjang yang namanya hisab kita. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kayak gitu. Jadi kekuasaan itu harus, kalau kita merebut kekuasaan untuk kemudian kepada rakyat, amanah tabligh sidik patonah. Di dalam konteks itu untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, kan seperti itu kan. Kita bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita, anak muda, dalam konteks para pemirsa IC Deriso, di mana posisi kita? Ya, kecuali yang tadi menikmati itu tadi ya, dengan segala macam. Nah, kalau pakai istilah menikmati kekuasaan, ya sudah, Anda pasti akan berbasis hukum, karena hukum tidak dalam posisi keberpihakan pada rakyat jelata yang jelita, gitu. Rakyat jelata. Ya, jadi jangan salah, kalau akhirnya Indonesia akan terus-menerus mengalami yang disebut dengan political vulnerable. Dan itu bisa chaos anytime. Iya, amok massa. Dan pada saat yang sama juga kita tidak tahu apakah kita bisa, eksistensi kita bisa bertahan di dalam konteks itu yang selalu mengatakan bonus demografi sampai kemudian yang generasi emas 2045, ternyata generasi cemas yang kayak gitu. Paham nggak kalau rezim ini atau sejak kita reformasi tidak pernah melakukan investasi kepada sumber daya manusianya, pendidikan yang diberikan dan sebagainya, gimana mau bicara
Ngerti nggak Oke. yang bicara tentang demografi itu? Yang kedua, Ada Ustaz. yang demografi soalnya. Yang kedua, Ustaz, kita sudah bicara lama bahwa kepemimpinan yang liabilities berujung pasti kepemimpinan itu akan terjadi. Terhina. Kita udah ngomong kapan tahu itu, bahwa satu kepemimpinan yang liabilities yang menimbulkan beban, dia akan menjadi terhina. Nah, kita ingetin sekarang nih. Contohnya jangan Indonesia. Jangan Indonesia. Kamal Atatürk. Kemana tuh kayak Siapa yang kemarin pergi ke Kamal Atatürk? ada lagi peristiwa kemarin, ada orang kaya yang demikian rupa tapi ternyata juga habis digulung, korun. Oh ya, korun. Ini contohnya Jadi begitu. jangan contoh yang sekarang. Iya, benar sekarang. Ada korun, ada Kamal Atatürk, ada Fir'aun. Sebenarnya ketika Anda meminta kelompok masyarakat tertentu untuk membela Anda dan kelompok masyarakat tertentu itu datang dari kalangan tertentu, itu sesungguhnya Anda sudah terhina. Sudah terhina. Dan ketika Anda dipersoalkan legalitas pribadi Anda seperti itu, Anda sudah terhina. Sebetulnya itu. Sudah begitu. Ya. Apalagi terus hidup Anda cemas. Jangan-jangan nanti anak gua masuk ke pengadilan nih kalau nggak begini-gini. Nah, Itu akhirnya ditumpuk lagi, melakukan kesalahan lagi. Iya. Kebohongan kan biasanya harus Iya. ditumpuk-tumpuk. Iya. Nggak boleh, nggak bisa cuma satu gitu. Makanya jujur penting. Jadi gimana? Jadi perlawanan apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau kita tidak ingin ada tesisnya menjadi Tesisnya. karena kepemimpinan itu bukan liabilities tapi aset, satu. Yang kedua, kemudian kepemimpinan itulah penghormatan dan penghargaan, bukan kehinaan. Nah, gitu kan? Maka kepemimpinan harus menyelesaikan masalah, tidak menambah masalah. Kayak ininya Pegadaian itu gimana? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Padahal tetap masalah karena pakai riba. Pakai riba gitu. Jadi tesis terakhirnya supaya tidak terjadi kudeta sipil, gitu ya. Supaya tidak terjadi kudeta sipil, padukanlah kekuatan modal sosial dengan modal politik dan modal ekonomi. Tanpa itu Anda akan hidup sebagai omon-omon yang Ihsanuddin Nursi bilang. Ngomong-ngomong lah, jangan pakai ngikutin itu bahasa Indonesia yang salah. Ya, makanya saya bilang kalau pakai istilah Ihsanuddin Nursi, Anda cuman omdok. Ngomong doang. Omong Tapi doang. mungkin lagi seneng begitu. Nah, itu bukti bahwa sesungguhnya Anda cuma sekedar enjoy the power. Tapi jangan bilang dong Anda cuma pandai ngomong tapi tidak bisa berbuat. Nanti dulu. Siapa bilang Anda cuma pandai ngomong tanpa pandai berbuat? Anda kan menuding pihak lain juga bilang, itu cuma pandai ngomong tapi tidak pandai berbuat. Mari kita Sudah buktikan. kita berikan kekuasaan itu untuk Anda berbuat. Oh, itu Hussein masih bilang, sorry itu saya, maaf. Astagfirullah. Saya bisa buktikan, saya bisa berbuat. Dan sudah saya lakukan, saya bisa berbuat. Jadi dalam sejarah Republik ini, saya sudah bisa membuktikan. Dan sudah saya buktikan baik dari jalur politik, jalur ekonomi, maupun jalur sosial. Bisa saya buktikan. Cuma kalau ngomong kayak gini jadi sombong. Tapi jangan menuding orang cuma bisa ngomong, cuma pintar ngomong, tapi tidak bisa berbuat. Nanti dulu. Mari berhadapan. Mari kita buktikan. Bahasanya kan kalau saya gitu langsung saya, that's your job. Itu gaya American tuh. American itu American style itu. That's your job kayak gitulah ya. Jadi gitu. Oke, jadi so what? Ya tadi untuk tidak terjadinya kudeta sipil, pertama tadi karena kita sudah bangun tesis, utuhkan kembali modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, jangan merespon masyarakat dengan memvonis masyarakat. Nggak bagus. Bukan pemimpin yang menjadi aset ketika dia ikut-ikut memvonis masyarakat. Jangan pernah memvonis pemilik kedaulatan rakyat. Ulang. Hei pemimpin, jangan pernah memvonis buruk pada pemilik kedaulatan rakyat. Karena begitu Anda memvonis pemilik kedaulatan, Anda sedang memvonis negatif atas amanah yang Anda terima. Dan itu Anda sedang memvonis diri Anda sendiri. Itu mesti dia sadari itu semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, gitu ya.
Kalau ada orang ingin kembali ke UNES 45, maka jangan sepotong. Jangan bilang, oh iya kita ingin kembali ke UNES 45, tapi pilpresnya tetap langsung, gitu loh. APBN aja. Tapi cuma GBHN aja. GBHN kok APBN. Nggak bisa begitu. Mari kita konsisten. Mari kita konsisten dengan Undang-Undang 45, gitu ya. Jadi pesan kita adalah, yuk kita kembalikan bangsa ini pada jalurnya. Kita kembalikan bangsa ini pada fondasinya. Kita kembalikan bangsa ini pada cara pandangnya. Kita kembalikan bangsa ini pada semangatnya. Karena sesungguhnya semangat bangsa inilah yang menyelamatkan bangsa ini sendiri. Bukan pihak lain. Jangan ikut-ikutan bangsa lain yang sudah kita buktikan bahwa selama 1 abad mereka gagal mengangkat harkat martabat bangsanya sendiri. Nah, itu yang kita mesti tahu. Nah, terakhir, kalau kita sudah tahu resep-resepnya kayak gitu ya, ajak semua pihak untuk duduk bareng. Ya, ajak Persatuan Indonesia. Oh iya, ajak semua pihak duduk bareng. Bukan kelompoknya sendiri, bukan orang kepercayaannya sendiri. Karena bisa jadi orang kepercayaannya sendiri tidak kompeten. Jadi, kepemimpinan itu membutuhkan bukan cuma sekedar amanah. Kepemimpinan itu bukan cuma sekedar membutuhkan sidqah. Bukan sekedar membutuhkan ihsan dan fatonah. Kepemimpinan itu juga membutuhkan yang namanya skill, membutuhkan yang namanya knowledge, membutuhkan satu keimanan. Jadi dia diukur oleh skill, knowledge, attitude. Betul-betul kayak gitu. Dan itu runtunan konsistensi dari kolbu, ucapan dan tindakan. Dan itu akan nampak. Ngapain juga lu punya jabatan bagus kalau ternyata ucapan lu jelek, kalau tindakan lu jelek, kolbu lu juga kelihatan jelek. Kan bagus. Gitu. Iya. Jadi ujungnya adalah pemimpin itu akan menjadi teladan yang baik ketika dia mengalirkan yang baik. Tapi pemimpin itu akan mengalirkan yang buruk ketika dia juga menunjukkan keteladan yang buruk. Seperti kenyataan sekarang. Ulang, seperti kenyataan sekarang. Balik lagi ke tesis pertama. Pemimpin tidak boleh menjadi beban masyarakat. Pemimpin adalah kekayaan masyarakat. Ketika dia menjadi beban masyarakat, percayalah, dia akan berujung pada keterhinaan. Begitu, Ustaz? Oke. Jadi pemirsa IC Berinsu, negara kita itu katanya disebut sebagai negara Muslim terbesar di dunia, walaupun katanya Pakistan mau ambil alih nih. Nggak tahu jumlahnya. Dari segi jumlah. Tapi jumlahnya begitu. Kita dulu punya, bukan dulu ya, sampai sekarang Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa tadi, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Yeah. Hari ini memang kondisi bangsa kita setelah 10 tahun atau selama reformasi ini kita luar biasa rusak di semua lini. Tapi hari ini mestinya ya bangsa ini bagaimana mengembalikan kepada dignified nation kayak gitu kan. Biasanya kan kita selalu bahas tentang dignified nation. The dignity of people. The dignity of people. Powernya power to do, bukan power over. Yeah. Ya, jadi bagaimana kekuasaan itu untuk melakukan sesuatu, berbuat. Jadi tidak semua kekuasaan, oh ya kekuasaan enggak, kekuasaan power to do. Itu juga tanda tangan Anda untuk menyelamatkan anak bangsa. Itu nanti akan jadi saksi-saksi kita di saat yaumil hisab. Jadi jangan kemudian rakyatnya dikriminalisasi tadi ya. Jadi mengontrol negara, kedaulatan katanya ada di tangan rakyat, ya. Tapi rakyatnya dikriminalisasi. Rakyatnya dikriminalisasi kalau mengontrol. Anda kan maunya yang yes man, yes sir, yang kayak gitu. Nah bagi rakyat, bagi para pejuang, ini pejuang kan juga mikir juga kan. Aduh sekarang berjuang nggak ada duit, nggak ada berjuang ya, mikirnya duit, ya nggak. Padahal yang kasih rezeki siapa? Kan Tuhan kayak gitu. Dalam berjuang itu selalu yang namanya path. Jadi jalan perjuangan itu jalan yang penuh dengan suffering. Tapi di setiap tetes darah, tetes jangan darah ya sekarang ya, mungkin kalau belum jadi KM 50 bukan tetes darah ini. Tetes keringat kita itu adalah kebahagiaan yang nanti menjadi yang kita sebut saksi-saksi kita pada saat kita bertemu dengan Sang Khalik. Saya pikir itu jangan, bahasanya kalau di Quran kan disebut wala tahinu wala tahzanu kayak gitu ya. In kuntum aulana mu'minun. Antum a'launa. Karena kita ini sebetulnya derajatnya tinggi apabila Anda beriman. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semua untuk terus memperjuangkan keadilan, dan bagi pemilik kekuasaan kayak gitu, bagi yang hari ini berada di pusat-pusat kekuasaan, ingatlah
bahwa kita hidup itu sementara, ya enggak? Nanti semuanya akan ajaklah yang tadi persatuan Indonesia. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah dari kami berdua, kalau yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.